Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di acara podcast Rian K. Oke, di video kali ini nih, saya di sini bersama Pak Ustadz siapa nih? Yang sudah tidak asing ya. Iya, Masya Allah sekali ya teman-teman semua. Iya, ini Abah ya. Karena beliau ini sangat dikenal di kalangan Mahabatul Aulia. Wow, Masya Allah tuh, siapa sih yang tidak tahu dengan beliau di Lembang. Nah, oke teman-teman semua, jadi video kali ini nih, di podcast kali ini saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz telah berkenan ya di acara podcast bersama saya, Rian K. Saya di sini tuh akan membahas nih perihal tentang ila ruhi, arwahi, il jasadi, ila hadrati. Karena dari tawasulan tuh banyaknya di versi ya apalagi di kalangan kebunan gitu ya. Itu kadang suka banyak, kadang juga untuk meluruskan juga ya kepada teman-teman semua, bagaimana sih tata cara untuk kita bertawasul yang baik dan yang benar ya. Mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ya, mungkin sebelumnya Pak Ustadz bisa menjelaskan dulu apa itu tawasul. Tawasul ini adalah dari kata al-wasilah, itu jalan. Jalan Untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini berarti kan perlu ada jalan. ya. Bukan berarti kita tidak bisa langsung ke Allah. Ya. Tapi karena Allah pun memberikan proses mengenalkan Allah oleh Rasul, oleh sahabat, oleh fase-fasenya, maka kita pun harus sama menghargai proses itu. Maka disebut dengan tawasul. Bahkan tawasul ini bukan hanya kata tawasul, semua amal pun bisa jadi tawasul. Semua amal soleh bisa menjadi tawasul. Karena begini Kang Rian ya, Allah akan cinta kepada kita ketika kita menghormati kepada orang tua. Ya, jadi betul. prosesnya itu dibalik. Terus ketika kita mencintai Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Jadi rasa cinta kita kepada yang Allah eskakan, ridho fi ridhol walidain. Nah, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Artinya kan kenapa tidak ridho Allah ada ya, kenapa nggak langsung ke Allah, tapi Allah selalu menghargai orang tua kita. Kemudian kata Rasul, man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang cinta kepadaku maka sudah cinta kepada Allah. Kenapa tidak langsung aman ahabballah? Maka di sana Allah sudah mengajarkan tawasul, proses. Kadang saya juga membaca ataupun di artikel ya, di yang lagi ramai-ramainya tuh ya Pak Ustadz ya, saya akan bercerita sedikit nih, karena teman-teman ya banyaknya juga nih ya di media sosial ada seseorang yang bertawasul di salah satu makam para wali, kemudian itu banyak hujatan Pak Ustadz, banyak itu hujatan ya. Itu simpel jawabannya oleh yang bertawasul di sana itu, katanya gini, dia ngebalikin ke yang menghujatnya, ke yang menghujat ke orang tersebut itu, gini aja logisnya, Anda bisa tidak langsung berhubungan dengan Pak Presiden tanpa pas pampres ya, tanpa pas ketemu sama ajudan-ajudannya gitu ya, tanpa ketemu dulu sama kementeriannya gitu. Itu baru presiden. Ya. Nah, apalagi kita sudah membicarakan dengan sang khalik. Nah, itu. Ya. Mungkin itu logisnya mungkin ya Pak Ustadz ya, logisnya ya, secara logisnya. Oke, kalau begitu Pak Ustadz, kalau dari arwahi, apa tuh arwahi itu? Jadi kalau dalam rotib itu, dalam tawasul, rotibul kubra, rotibul hadad, rotibul atas, itu dibedakan antara ilah hadrati sama ilah ruhi. Itu bedanya. Kalau ilah hadrati itu kalau bahasa Sunda nanti Ngahadirkeun ilah hadrati itu ya. Ilah hadrati. Cuman di ilah hadrati ini khusus spesial untuk kelasan para nabi, para rasul, para malaikat, para wali yang memang dalilnya jelas bahwa ada dalilnya itu. Betul. Dalilnya jelas bahwa arwah para rasul, kemudian para nabi, para wali, apalagi para malaikat, itu jelas-jelas ketika kita mengucapkan ilah hadrat itu, Allah akan utus kepada orang yang bertawasul di sana. Karena dalam satu keterangan, tatanazzalu alaihimul malaikatu inda dzikri sholihin. Allah akan menurunkan para malaikat berkali-kali ketika kita mengingat orang-orang yang soleh. Jadi ketika kita ila hadrati Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat turun ya, ditugaskan oleh Allah untuk
untuk menemui orang yang berdoa dan bertawasul tersebut. Bahkan yang dahsyatnya lagi, kalau Allah izinkan, Allah kehendaki, ruh para nabi, ruh para rasul, para wali itu bahkan hadir di majelis tersebut. Hadir. Betul. Itu ilah hadrati. Hanya kalau ilah arwahi itu khusus untuk arwahnya. Gitu. Kalau misalnya gini ya Pak Ustadz, kalau misalkan itu dispesialkan tuh ya untuk para nabi, apakah boleh misalkan kakek saya nih meninggal misalkan ya, apakah saya boleh ilah hadrati khususon nama kakek bin siapa Al-Fatihah, boleh kayak gitu? Boleh. Oh, jadi enggak apa-apa juga kalau memakai ilah hadrati juga Jadi gitu. pada prinsipnya dalam bertawasul, dalam berdoa itu prinsipnya itu keimanan, bukan pola pikir rasional. Jadi apapun asalkan kita meminta kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Mau itu menggunakan ilah hadrati, mau itu menggunakan ilah ruhi. Pada prinsipnya semua pun, jangankan kakek kita, uyut kita, bapak kita, nabi pun sekelas nabi, sekelas rasul, kalau Allah izinkan, kalau Allah kehendaki. Karena mereka, para nabi, para rasul itu semua akan melakukan atas dasar perintah Allah, atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua ucapan rasul itu, tindakan rasul itu semuanya illa wahyu yuha, hanya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamullah. Masya Allah. Oke deh Pak Ustadz. Nah ini session dari ilah hadrati khususan ya. Oke, jadi kita akan buatkan part 2 aja ya Pak Ustadz ya. Ruhi apa, arwahi apa? Karena kita di sini masih membahas nih ilah hadrati. Biar teman-teman semua tidak bosan tuh di sana. Oke teman-teman semua, jangan lupa di like, di komentar, sudah subscribe channel YouTube ini agar teman-teman semua bisa menonton lagi Rian K Podcast yang lanjutan part 2 dari misteri arwahi, ruhi, ilah hadratin dan sebagainya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.